pun para bini sepuh sedaya nggih. Adi sepuh, Bule, Pak Le, Om, nggih. Tante, ajeng ya kakak-kakak, adik-adik menika saking sampun komplit menika kadosipun. Alhamdulillah sampun saged bergabung. Ya, puji syukur menika saking paling jauh dari Belanda ya kadosipun. Napa Jerman? Ya, Belanda. Belanda. Jermannya lagi didik. Atau nuwun sangat ini yang dari Belanda sudah rawuh. Siap. Nih, Mbak Mita, fotomu dia. Lalu dari mana lagi ya yang jauh? Mereka tahu. Oh, Malaysia tadi ada nggih? Malaysia. Ade Bono. Yeah. Masih lockdown di Malaysia. Oh, ya, di Malaysia, kemudian yang lain dari Indonesia segera penjuru ya. Dari yang paling jauh kalau Indonesia dari mana tadi itu kalau kita lihat dari Jakarta dan sekitarnya ya, Jakarta, Bekasi, ya. Lajeng Pandeglang ada tuh. Pandeglang ada Retno. Ya. Surabaya sepertinya ada tadi juga. Kemudian Salatiga, yang paling banyak Sleman, ya. Pusat terah. Sleman lockdown 2 bos. Pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diberikan kesempatan yang sangat baik walaupun dalam keterbatasan masih masa pandemi, kita bisa bersilaturahmi secara maya, secara daring, secara virtual. Yang kedua, ya ini tadi sudah dimulai dengan ramah tamah, bincang-bincang, makaten alhamdulillah bisa tombol kangen. Mudah-mudahan masih bisa nyambi kalau ada yang tamu, sepertinya ada tamu sebagian. Nah, yang tidak ada tamu bisa fokus untuk silaturahmi di Terah Mangun Pawiro ini. Nah, saya kira caranya nanti santai dan seperti biasa mawon. Tadi ramah tamah sudah kita mulai. Kemudian yang kedua, ini sekaligus pembuka, saudara sedaya. Lajeng yang kedua nanti ada ikrar halal bihalal. Ya, ini akan diwakili semua generasi oleh Mas Imam Kuwadi Cebongan. Mas Imam sampun rawuh nggih, Mas Imam Kuwadi, Mas Kuwadi. Mas Kuwadi sampun nggih? Oh, sampun. Alhamdulillah nggih. Lajeng sasampunipun ikrar sawalan halal bihalal mangke kalajengaken bincang-bincang santai mawon melanjutkan bincang-bincang yang kedua. Nah, bincang-bincang yang kedua nanti yang sudah kita order ada juga ini Mas Hono sudah menyiapkan juga nggih. Nah, ini tentang menapa silaturahmi digital. Nah, itu nganggo istilah digital, silaturahmi digital. Tenanan kok etok-etok. Oh, ternyata tenanan nih, ini sudah satu contoh silaturahmi digital. Nah, nanti ada apa-apanya, bagaimana dan menapa apa yang akan terjadi, yang sudah terjadi, monggo nanti Mas Hono. Dan sepertinya bincang-bincang ini juga akan lengkap kalau nanti bisa disempurnakan dengan informasi kesehatan ya. Ini kan ada suhunya kesehatan mereka, Om Taryo sudah lenggah itu sudah aman mereka. Tanpa masker. Mas kayaknya diakhiri dengan dandang gulanya Mas Edi. Dalam? Diakhiri dengan dandang gulanya Mas Edi. Oh, ya, sudah dikirim lewat WA tadi. Kan belum live, Mas. Gulanya dari Bandung, Mas Edi.
Nah, nanti saya kira sudah cukup lengkap. Maunya semuanya dimasukkan, tapi ya nanti insya Allah di kesempatan yang lain lagi kita lakukan bincang-bincang. Dan yang terakhir nanti akan kita tutup berdoa bersama, makaten. Nah, doa bersama menika borongan nanti Mas Kuwadi, nyuwun nggih Mas Kuwadi, menika kumpung daring tugas-tugasnya pun berbagi menika borongan-borongan sedaya, kumpung gratis juga menika. Nggih, kagem menyingkat wekdal ingkang sepindah menika MC-nipun nggih double menika. Double laporan panitia menika Dek Penny, Dek Nining. Pokoknya semakin sedikit yang berbicara semakin bagus. Oh, nderek siap. Terus menika kita kesempatan yang kedua dalam kesempitan karena masih belum diizinkan untuk bisa bersilaturahmi secara langsung, ya, tatap menapa nggih, tatap muka langsung, bertemu langsung, luring, ya. Menika yang kedua, alhamdulillah pengurus tetap mengharapkan bisa terjalin silaturahmi, ya, walaupun hanya sekali setahun menika. Dan oleh karena itu matur nuwun sangat awit wekdalipun saged rawuh nggih menika saking kasepuhan, saking pertengahan, saking kaneman komplit menika. Alhamdulillah. Terus bisa menggambarkan bagaimana Trah Mangun Pawiro menika memang sudah senior nggih dari yang menapa generasinya Bule dan Om Taryo, lajeng bule-bule sinten maneh nggih? Om Heri, Bule Ani, Bule Wiwi, Bule Rusdan. Saking ngepas kalau Bule Hati ya. Kemudian ke generasi berikutnya ini ada generasinya Dek Penny, Dek Ning, ya, Mas Edi, ya, dan yang lain-lain, dan generasi di bawahnya satu lagi menika. Generasinya putranipun sinten tadi yang ikut nggih, putranipun ya. Aska Surabaya kayaknya. ikut itu Om Wid, Surabaya tuh yang tulisannya Kirana itu. Oh iya, itu cucunya Mas Edi Surabaya. Oh Iya. Telepon sini. Tadi Mary jadi artis ya, Mama. Dan ada Anaknya kita. Orangnya Kirana. Sekar itu enggak Dek Penny, kemudian Sekar, Aska ini ada. ya, pada siang. Oh, banyak nggih menika generasinya sampai 5 generasi menika. Ya alhamdulillah. Tadi adiknya. Luar biasa, nggih. Dan yang kedua Yang mana ini? kalau secara sensus nyuwun pangapunten pengurus belum bisa melaporkan karena masih agak kesulitan untuk melakukan sensus berapa sebenarnya anggota dari Trah Mangun Pawiro ini. Ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita update lagi ya. Sudah agak lama tidak kita update, nanti kita update lagi sinten-sintenipun baik yang mungkin sudah mendahului kita ataupun yang menjadi anggota baru karena menikah atau gabungan putra putri begitu nggih, cucu, wayah dan sebagainya. Ya. Insya Allah wekdal sanesipun kita laporkan. Ya. Lajeng mengenai kekayaan Dek Penny kayaknya mau dilaporkan ya Dek Penny berapa kekayaan Trah Dek Penny? Oh, tadi saya sudah nitip Mas Kun sesajennya. Tadi saya Terima kasih sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para bini sepuh, Pak D, Bude, Om, Mas, Mbak, adik-adik sedaya.
Jadi untuk yang di bank itu uang kita sekarang sampai malam ini 17.131.702 rupiah gitu. Alhamdulillah setahun ini tidak ada pemasukan gitu, tapi juga nggak ada pengeluaran, jadi masih tetap di situ. Jadi ya monggo nanti kalau mau ditambah. Terus terang saja ini pada masa pandemi itu juga ada bingung mau apa yang mau kita lakukan gitu. Tetapi kalau menyambung tadi Mas Kun berkaitan dengan perbaikan database kita, saya kira nanti bisa dibuatkan di Google Form ngaten nggih nggih. Jadi nanti Ibu Bapak saudara-saudara semua bisa mengisikan di situ. Jadi kita nanti bisa tahu bagaimana dengan data dari kita semuanya untuk itu. Saya kira menikah kemawon, jadi ada 17 jutaan yang masih ada di bank kita. Matur nuwun, saya kembalikan Mas Kun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Dek Bani, ya. Ya, tetap mudah-mudahan bertambah begitu ya. Dan kalau digunakan ya kita siap menggunakan. Terutama sensus kayaknya penting sekali nggih. Insyaallah dengan era teknologi yang sangat baru ya, dengan sensus saya kira sangat mudah untuk dilakukan. Ya, matur nuwun. Benide Neng ada tambahan? Dereng nggih. Ya, nanti maturipun menawi sampun sampun lengkap sensusipun kita tegur. Terus ini memang pengurusnya sepanjang masa ngoten nggih, Mas? Wah niku arep pamit ora tau pareng ngoten e. Nggih, baik menika acara salajengipun nun sewu kita masuk ke salah satu acara inti dari silaturahmi kita, silaturahmi malam ini nggih. Ikrar Syawalan, kesempatan yang sangat baik sekali walaupun dalam media daring maya virtual. Monggo wekdal kita persilakan dumateng Kamas Imam Kuwati, Mas Kuwati, monggo wekdalipun monggo. Ya. Mic-nya sepertinya belum dibuka untuk Mas Wadi. Oh, Mas Wadi, mic-nya nyuwun tolong dibuka. Mas Anas ini asistennya. Ayo Mas Anas, nyuwun tolong Mas Anas. Moga Mas Anas nyuwun tolong. Mas Budi, Mas Wid. Monggo. Sampun Mas, sampun. Monggo Mas Wadi, silakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wonten ngersanipun para pemimpin, para satuhu ana ing pengawas, lebto ing pitutur ing sanget pinuji saha kenaten. Wonten ngersanipun para kadang werda, kadang muda ingkang sukses. Langkung rumiyin monggo-monggo kita tansah menjalankan puji lan puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala awit ing sampun karsa paring barokah utawi paring kesaenan, paring rahmat utawi paring kasih sayang, ugi paring asyatu wal wiratu, utawi kesehatan lan kesempatan sarta makula lan panjenengan sedaya saged kempal
kita perlu nawontenaken sawalan trah yang bangun pawiran. Wonten niki kula kadhibah maosaken ikrar sawalanipun kanthi cara kula badhe maos kawula suwun panjenengan sami kasuwun nirakaken. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kula warga Trakyang Mangun Pawiran. Kula trawarga yang Mangun pawiran. dan Dalu munika nyuwun pangapunten. Ugi caos pangapunten. Sedaya kalepatan ingkang kasengaja lan ingkang boten kasengaja ingkang tumanduk dumateng panjenengan sedaya. Ugi dumadinonga mugi-mugi Allah tansah ngijabahi sedaya panyuwun kita. Amin. Semoga iki saged kula aturaken mbok bilih wonten kirang langkungipun kula Yesus nyuwun agunging pangapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun sangat Mas Kuwadi. Awet matur nuwun sangat sampun pun pimpin anggenipun ikrar halal bihalal utawi ikrar sawalan. Nggih. Acara salajengipun sameneika bincang-bincang, nggih. Bincang-bincang santai kemawon. Monggo kesempatan ingkang pertama Mas Bono, wekdal kula caosaken. Monggo Mas Bono. Sinten niki? Kula. Nggih. Nggih, terima kasih. Yang saya hormati Pak Budi, ini Pak Budinya tidak ada, yang ada Bule, Om, Kang Mas, adik-adik, putra-putra dan sedanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah malam ini kita diketemukan secara tidak fisik, ya, secara istilahnya virtual, istilahnya secara digital, dan yang penting kita saat ini bisa bertukar wajah, tahu ada yang kumisnya panjang, ada rambutnya tambah putih, ada yang tambah muda. Ya, pokoknya kita bisa melihat, tentu saja rasanya beda gitu ya kalau kita tidak ketemu langsung, apalagi kalau sambil makan tape dan emping di Purwodadi ataupun di Pager Jurang atau di Blembem ataupun di Beteng dan sebagainya. Tadi malam saya dapat perintah untuk memulai sebetulnya diskusi yang berkaitan dengan acara malam ini yang diminta terkait dengan bagaimana silaturahmi tetap jalan dalam kondisi yang terbatas. Nah, kalau dulu kita mengundang pakai telepon itu aja tidak sopan gitu ya. Nah, nanti saya ceritakan waktu kecil saya SMP, SMA jadi tukang antar undangan. Kalau undangannya tidak diterima dimarahin.
Kalau kemudian pakai telepon, pakai WA, dimarahin kan gitu ya. Nah, ini cerita sejarah perubahan-perubahan ini sedikit gitu. Jadikan co-host lah saya tadi supaya sebetulnya dikasih PR sama Om Kuncoro, terus saya nulis saja, saya kirim ke detik.com, ditampilkan oleh detik.com sore tadi. Co-host, disarankan di co-host, jadikan co-host bisa sharing. Jadi judulnya yang ya nyuwun tolong Mas Edi. Belum add kayaknya, Mas Edi kayaknya. Ya, Mas Edi. judul yang diminta tadi silaturahmi digital. Nah, monggo sampun. Sampun kados Mas. Ya, apa catatan saya tadi ada di mana ya? Kok malah lupa, jadi nggak bisa ini nanti. Kalau sudah profesor banyak lupanya. Iya. Yang jelas di grup juga sudah ada yang jelas. Mana tadi? Oke. Ini aja ya. Oh, ini aja lah. Nggak kelihatan tadi. Sebentar. Bukan materi. Grogi. Karena digital jadi maya, jadi pakai tok gitu. Alon-alon, paton kelakon. Banyak file. Ini aja lah. Jadi tadi saya sejak dapat PR karena tidak bisa kemana-mana, nulis saja supaya yang baca tidak hanya ini. Jadi menyoal silaturahmi digital tadi muat di detik.com jam 5:30 tadi sebelum maghrib. Mungkin 2 hari yang lalu kemarin kita dipamerin di TV itu cerita kalau Pak Presiden dan Wakil Presiden melakukan video call dari kantor Istana Presiden di Bogor ke rumah dinasnya Wakil Presiden. Ini ingin memperlihatkan bagaimana silaturahmi itu bisa dilakukan dengan handphone gitu ya. Nah, ini ingin beliau ini ingin memperlihatkan bahwa saat ini kita tidak perlu dekat 5M ya, bisa kita menjaga jarak, pakai masker, mengurangi kerumunan dan sebagainya. Rupanya ini adalah sangat berhubungan dengan bagaimana COVID ini setiap ada ledakan-ledakan baru. Nah, ini yang sangat mumpuni ilmunya ini Om Taryo kalau masalah ini kok di India bisa meledak. Bagaimana perayaan keagamaan bulan yang lalu ya, April di pinggir Sungai Gangga itu membuat ledakan COVID di India menjadi perharinya bisa 400.000, 350.000 dan sebagainya. Nah, dikhawatirkan kalau akan terjadi di perayaan di Indonesia pada Lebaran ini, pada pulang dan sebagainya akan terjadi ledakan. Maka dipopulerkanlah apa itu yang disebut dengan silaturahmi digital. Ini sebetulnya simbol Pak Wakil Presiden dan Presiden untuk mempopulerkan silaturahmi digital. Kita tidak perlu pulang atau tidak perlu mudik, tetapi kita bisa mengenal wajah lagi dengan segala kelemahan yang ada. Ini sama dengan pertanyaan Om Taryo awal-awal tahun lalu. Nak Suhono, bagaimana itu kampus Ganesha dan kampus Gajah Mada kalau orangnya kuliah pakai digital ataupun online? Adakah ciri-ciri kampus cintaku di kampus biru di Bulak Sumur ataupun di Ganesha, di ITB ataupun di UI dan sebagainya? Nah, ini sekali tentu saja tantangan-tantangan. Tantangan sekarang juga wah ini kalau nggak ketemu langsung itu bagaimana gitu ya. Tetapi tentu saja kalau kami dari bidangnya informatika dan elektro tentu ingin membantu bagaimana kita bisa bertemu, menggantikan hal-hal yang sifatnya bisa dilakukan secara jarak jauh
tetapi kita bisa melakukan kegiatan yang memberikan makna dari itu. Nah, sebelum ke hal-hal yang seperti itu, kita tentu saja perlu memahami apa silaturahmi. Sebetulnya silaturahmi itu dari kata bahasa Arab silaturahim, tetapi di bahasa Indonesia kan menjadi silaturahmi. Ini tali persaudaraan atau tali persahabatan sebetulnya. Nah, ini ada di Kamus Bahasa Indonesia. Tali persahabatan ataupun tali persaudaraan ini yang ingin dikuatkan sehingga akan menjadi suatu hubungan yang lebih baik lagi dengan makna yang sering kita terima di dalam kehidupan keseharian kita, bahwa dengan adanya silaturahmi ataupun tali hubungan di dalam ajaran agama mempunyai makna yang sangat bagus. Di antaranya adalah menambah rezeki, ya. Karena mungkin bisa cerita sana, bisa cerita sini, tetapi tidak boleh ria. Yang ada adalah satu potensi bahwa kalau kita berhubungan, maka kita akan melihat hal-hal yang positif, tapi juga bisa memberikan suatu hal-hal yang negatif. Kemudian juga kita bisa menambah empati, dan juga semoga bisa mengurangi rasa ego. Nah, kemudian menambah kekuatan, menambah panjang umur. Nah, saya kebetulan belajar di informatika, ada namanya teori jaringan. Kalau kita menambah jaringan, kalau dulu itu telepon itu hanya hubungan satu dengan satu, maka nilai tambah atau sesuatu yang bisa kita berikan maknanya hanya kita berdua. Tetapi dengan adanya teori jaringan, kalau kita bisa berhubungan dengan 5 titik, maka nilai yaitu 5 kuadrat. Nah, disinilah makna dari silaturahmi. Saya sebetulnya ingin meningkatkan teori silaturahmi dan teori jaringan yang disebut dengan Metcalfe. Ini yang adanya dengan teori internet, teori WWW, ataupun teori-teori yang berkaitan dengan komunikasi. Namun demikian pasti ada negatifnya juga. Ada suatu nilai yang positif, ada suatu nilai yang negatif. Jadi informasi mempunyai pedang bermata dua, yang satu positif, yang satu negatif. Nah, disinilah tantangan kita untuk bisa memanfaatkan itu dengan baik. Nah, perkembangan tali persaudaraan ini telah terbukti dengan adanya Bukalapak. Kalau kita lihat online, Bukalapak, Tokopedia, Traveloka itu adalah pengembangan dari teori silaturahmi. Kalau saya boleh katakan, mereka ini tidak punya modal barang, tidak punya modal fisik, tapi modalnya silaturahmi. Maksudnya adalah dia hanya punya jumlah yang dia kenal, dia masukkan di dalam platform mereka. Ada yang pelapak, ada yang pembeli, ada yang jualan sayur, dimasukkan di situ, hanya daftar dan fotonya, kemudian ada yang calon pembeli. Traveloka juga begitu, tiket.com juga begitu. Online itu adalah teori dari silaturahmi sebetulnya. Silaturahmi yang diimplementasikan di dalam suatu platform. Nah, tentu saja dengan adanya ini bisa membantu menjadi suatu yang bernilai. Itulah yang dikembangkan lewat kita Zoom, kita lewat katakanlah WA, kita lewat ilmu-ilmu jaringan, itu pada intinya adalah kita melakukan suatu hubungan dengan lebih banyak lagi, dan lebih cepat lagi, dan lebih murah. Nah, belajar dari peristiwa di India,
India dengan agak mungkin orang bilang agak ceroboh begitu ya, bahwa pada bulan akhir tahun lalu sudah mulai menurun. Januari naik sini, terus kemudian Februari, Maret turun. Nah, ada satu peristiwa perayaan keagamaan yang begitu bebas, begitu optimis, tidak menggunakan 5M ataupun 3M. Kalau kita lihat di TV, nggak pakai masker, berjarak berdekatan, berkerumun, dan sebagainya. Hasilnya bisa dilihat pada minggu kedua atau minggu 3 April kemarin, melonjak dengan tingginya. Coba kalau kita tidak dibatasi pada minggu-minggu kemarin, ya semoga tidak terjadi, tetapi bahwa resikonya akan cukup berat. Kita bisa aman. Nah, ini di medsos banyak itu. Kalau dari Magelang ke Jogja itu lewat salaman, itu corona salam tempel Jogja ya. Itu kalau di medsos kemarin sempat ramai. Kalau corona itu lewatnya di situ katanya karena salaman. Nah, dengan saya kira dan teman-teman dari kesehatan sudah memberikan suatu pegangan mengenai 5M itu. Nah, di dalam konteks kita berkomunikasi, kita dari teman-teman kita di teknologi informasi mencoba terus mengembangkan teori digital yang memungkinkan kita bisa bertemu secara face-to-face virtual ataupun pertemuan jamak seperti 100 orang, 1000 orang, dan seterusnya melalui suatu platform digital. Nah, hal ini memberikan sesuatu kemungkinan kita bisa melakukan suatu upaya-upaya sedemikian rupa sehingga hal-hal yang tidak bisa ketemu, yang mestinya harus datang, menjadi bisa ketemu walaupun secara virtual. Nah, tentu saja ini adalah suatu perubahan budaya yang terjadi. Saya boleh cerita sedikit mengenai perubahan budaya sejak saya SD, SMP, SMA, sehingga sekali ini. Nah, perubahan cara berkomunikasi dan cara kita berkomunitas. Waktu saya SD, SMP di Wadas itu sering laden, sering mengirimkan undangan pakai surat. Kalau undangan pernikahan kan surat ya. Saya di Wadas itu kalau ada tetangga dan sebagainya harus didatangi dengan surat, kemudian yang tidak langsung. Itu sampai tahun 80-90. Nah, tahun 2000 sudah mulai muncul dengan adanya SMS. Saya pernah dengar itu kalau pakai SMS itu nggak sopan. Undang-undang pakai SMS nggak sopan. Nah, padahal sekarang eranya sudah dengan teknologi-teknologi yang memungkinkan kita melakukan suatu komunikasi yang lebih efisien dan efektif. Nah, tahun 2010, 2015, dan sebagainya telah terjadi perubahan dengan adanya surat-surat sudah diganti dengan email, pos sudah merugi dengan surat-suratnya tersebut. Nah, sekarang ada suatu teknologi yang bisa memungkinkan kita melakukan satu komunikasi yang lebih efisien dan efektif dengan segala kendala. Pertanyaannya juga di dalam kuliah ataupun sekolah, kalau kuliah di ITB, mulai bulan Agustus akhir nanti akan hybrid. Hybrid itu ada yang daring, ada yang luring, ada yang menggunakan online, ada yang sampai. Pengaturannya tidak mudah, ini para pengelola universitas itu saat ini sedang mengalami suatu ya istilahnya kepusingan lah ya, bagaimana mengatur ini. Sementara mahasiswa pengen di sekolah, pengen ketemu temannya dan sebagainya, tetapi
Kuliah kok membayar. Kok jadi patung ini? Iya, kalau tiba-tiba Iya, nggak ada suaranya. Kondisi-kondisi risiko terhadap penuh. Saya kira ini adalah suatu momen. Dengan adanya COVID itu memang kita harus berpikir bagaimana bekerja lebih efisien, bekerja lebih efektif, tetapi juga bagaimana kita bisa memperlihatkan jati diri. Jati diri kita orang Jogja, jati diri kita orang Indonesia, jati diri kita manusia, sehingga kita masyarakat berbudaya masih memberikan suatu makna. Kalau tidak kan kita apa bedanya sekolah di Amerika, sekolah di Bandung, sekolah di Jogja dan sebagainya. Ini tantangan kita semua. Nah, itu saja saat ini pun saat silaturahmi kita juga masih ada yang waduh nggak nyaman gitu ya, apalagi suguhannya nggak ada gitu ya. Biasanya kalau ke Bekasi kita itu di sana tongseng sama mastri gitu ya. Kalau ke Bekasi ada tongseng atau sate, sekarang nggak ada gitu ya, makan sendiri-sendiri. Tapi kalau mau dikirim lewat Gojek, GoFood juga boleh kan gitu ya. Nah, saya kira ini yang pokok-pokok perubahan itu akan selalu terjadi ya. 100 tahun dulu ada influenza, sekarang COVID. Kalau saya mengamati sejak kecil, dulu orang pernikahan, orang kalau kita punya ewuh itu dikirim sumbangan beras, beras kelapa dan gitu ya. Kemudian diganti dengan kado diganti dengan pakai rekening dan sebagainya. Ini juga satu perubahan-perubahan yang telah terjadi dalam kehidupan era pertanian, era industri, era informasi. Nah, sekarang ini kita harus siap untuk bisa beradaptasi, tapi tanpa melupakan budaya kita, gotong royong. Gotong royong inilah satu yang harus kita pegang menurut saya. Bahasa modernnya di teori disruption itu adalah co-creation. Gotong royong itu mau di era dulu, era sekarang itu penting. Gojek itu gotong royong. Cuman cara-caranya dia antara yang punya Gojek dengan mitra yang punya motor, yang punya toko, yang punya warung, itu kemitraan atau kolaborasi. Nah, di sini ada namanya, kalau di ilmu ekonomi, teman-teman pasti tahu apa namanya bisnis model. Teknologi atau inovasi, kemudian ada bisnis model, dan sebagainya. Nah, kembali kepada kita semuanya, tentu saja ini menjadi suatu tantangan, baik di segala bidang, di pertanian, maupun di industri, maupun di ekonomi, maupun di kedokteran. Nah, ini saya kira momen saat ini kalau mau menguasai ke depan. Baik itu di penggunaan teknologi informasi untuk pertanian, saya mencoba kemarin smart farming, kemudian di kedokteran sekarang juga mulai dengan adanya digital twin, bagaimana mensimulasikan kondisi tubuh dengan data-data yang diperoleh, kalau terjadi abnormal, kalau terjadi wajaran, itu bisa kita diagnosa secepat mungkin, sehingga kita bisa melakukan suatu solusi-solusi dengan lebih cepat. Nah, kira-kira itu. Tadi saya sudah sampaikan juga ini tulisan saya detik ini kepada Menteri Kesehatan, kepada Pak Seknek, dan sebagainya untuk kita mendukung. Karena di Singapura itu digitalisasi terhadap keluarga itu telah menjadi kebijakan. Bagaimana hubungan di dalam satu rumah dengan saudaranya dengan komunitas sekelilingnya, kemudian dengan perusahaannya, dengan pemerintahan. Karena hubungannya sudah digital. Nah, ini saya sedang mengusulkan juga ke Menteri Kominfo supaya kita memikirkan terkait dengan bagaimana hubungan digital ini akan membuat kita menjadi lebih produktif. Jangan menjadi kita negatif. Suaranya hilang lagi ya? Di semua bidang, karena dan Mas-mas bisa lebih tahu, ini hanya pancingan saja supaya ada yang dimulai begitu ya. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Ustadz Suhono, asuh pangkat ini tentang silaturahmi digital. Tapi boleh tanya dulu sebelum dilanjutkan. Kalau digital itu bahasa mudahnya apa, Mas Jono? Kenapa? Digital itu bahasa mudahnya apa kalau diterjemahkan itu kan? Silaturahmi itu sudah biasa ya menggunakan istilah itu. Nah, kalau digital itu supaya lebih mudah dipahami sama saya yang di Wadas itu apa kira-kira artinya itu kalau digital itu? Digital ki apa? Oh, malah angel lagi ya, Mas Ono. Pertanyaannya angel. Bahasa Jawa. Wes njaluk mepet gawe pertanyaan Komponen utamanya, sorry, telinga saya itu kurang. Oh, kita dijawab yang pedrat tadi. Gimana? Dah. Itu loh, saya itu kan dari Wadas Sleman itu ya, pengen memahami digital itu mudahnya apa kira-kira ya? Terjemahannya itu kalau digital. Apanya? Silaturahmi digital. Digitalnya itu maksudnya gimana? Oh, digital. Oh, gitu Mas. Digital. Ya. Digital. Baik. Jadi kalau kita menggunakan Gojek, kan pakai handphone gitu kan? Kita menggunakan handphone. Nah, semuanya itu difoto. Kalau kita mau beli di restoran, difoto. Oh, makanannya ini sinyalnya agak bermasalah. Halo. Juragane digital koneksinya lemah. Ini berarti kan contoh silaturahmi digital yang belum berhasil. Wah, ini ada apa namanya yang menarik di foto. Nah, semua itu diganti ke digital sehingga bisa berkomunikasi semuanya sama satu bahasa. Kalau kita kan bahasa internasional bahasa Inggris. Nah, di teknologi itu ada namanya bahasa yang sama, digital. Jadi decoding, diterjemahkan, mau itu gambar sayur, mau itu makanan, mau itu temperatur, mau itu ya, baru bermasalah aksesnya yang Cigadung. Wajah kita ini ditransformasi dalam code itu, maka dia akan jadi bahasa seperti anggap aja itu bahasa, ada penterjemah. Ya. Ini matur nuwun, Mas Jono. Bisa lebih memudahkan untuk dipahami. Ya. Mungkin kalau nanti ada bincang-bincang lagi kita persilakan, tapi ada baiknya kalau informasi dari Mas Suhono tadi ya, kenapa ada kebutuhan untuk silaturahmi tidak biasa ya, silaturahmi dengan cara digital aja ya, itu menjadi apa? Menjadi pilihan ya, menjadi pilihan atau keharusan. Nah, saya kurang paham. Apakah itu sebenarnya menjadi kebutuhan atau keharusan ya Om Taryo kalau seperti ini? Nah, mungkin bisa ditambahkan, monggo Om Taryo. Kalau saya nggak bisa jawab, Om Taryo bisa menjelaskan kebutuhan atau keharusan. Monggo, matur nuwun. Itu kebutuhan dan keharusan. Karena apa? Karena memang virus ini kan dari orang ke orang. Itu yang ada hubungannya, orang itu kepengen sosialisasi, kepengen kumpul, kepengen ketemu. Nah, hari-hari ini itu dibatasi oleh COVID itu. Tetapi ya begitulah alam ini. Jadi memang kita sekarang harus introspeksi diri. Sebelum COVID kan menungso dunia ini kepingine
individual, sangat ekonomi banget. Jadi sebagai manungsane itu jadi hilang, kabeh jadi duit. Kira-kirane ngene iki kita Gusti Allah ngelingke. Awake dhewe itu mbok aja mata duitan kabeh. Kabeh kok sing apik iki nek kok sebelum Covid sing sugih mobil, motor, omah kuwi ternyata hari ini tidak ada apa-apanya itu. Ya kabeh kudu ning omah, nek wangi metu ya ciraka tenan. Itu kira-kira menika. Sehingga ini memang setahun ini kita harus introspeksi diri, bisa menjaga diri sendiri dan keluarga. Kelihatan sekarang ini Nak Kuncoro dan Bapak Ibu sekalian, disiplin masyarakat kita itu lemah. Jujur aja, disiplin diri sendiri kita itu lemah. Sak kepenake. Dan itu tradisi itu sebenarnya baru muncul setelah kita dijajah Belanda. Dulu itu zaman Mataram kuno, di mana kita bisa membangun Borobudur, Prambanan abad ke-8, ke-9, yang di dunia itu belum ada yang bisa membangun teknologi seperti itu. India pun tidak bisa. Teman, kita bisa. Singapura abad 89 itu tidak ada apa-apanya itu. Tetapi karena kita tidak hukum, bar Mojopahit perang terus saja, kemudian Belanda datang, ya sudah, kita jadi bangsa terjajah. Istilahnya Nak Kuncoro itu dari jadi Minderheitskompleks itu, jadi merasa kecil, jadi wong cilik terus wae dan melarat. Dan kemudian ya pendidikannya lemah, kemudian keset. Nah, karena mengapa keset? Abang mangane memang sak gubang kok. Artinya nek saiki kira-kira mung 2000 sedina kok. Sak omah kuwi. Lah ya nek kon nyambut gawe ya ora iso kuwi. Dadine keset. Mengapa kuli-kuli zaman dhisik itu nek wong Jawa mesti dimandori. Nek ora dimandori ya keset. Kuwi jadi budaya Jawa ki kudu dimandori, kudu ana mandor, dan mandor iki dibayar larang. Ya nyeblak tenan, gitek tenan. Lah kuwi lagi wong Jawa manuk kuwi. Mengapa Belanda bisa menjajah lama? Karena kita bodoh, tidak bersatu, yang dilalai ya ora kuat mangan karena dibikin kayak begitu. Itu sampai nanti pendidikan seperti penjenengan ITB, kedokteran, fakultas hukum itu dulu untuk pendidikan mendukung kejayaan ekonomi Belanda. Dokter itu orang rakyat biasa, kuwi nggo buruh sik kuwi dhisik biar pertaniannya maju. ITB di zaman dhisik itu gawe pabrik karo irigasi biar perkebunannya maju, untuk pertambangan biar pertambangannya maju, hukum itu untuk menata supaya di lingkungan itu baik, ora kakean maling, ora kakean ini, ora kakean itu. Jadi hukum, kedokteran, teknik itu dulu ketoke dhuwur, ning sakjane ya insinyur, dokter, sarjana hukum, kuli mengabdi pada penjajah. Itu Ki Hajar sebetulnya yang merombak paradigma menika Nak Kuncoro. Berubah semuanya bahwa pendidikan itu untuk negara dan bangsa. Ya, itu dia. Nah, setelah itu baru kemudian kita bisa mandiri pribadi merdeka itu. Jadi ini ajarannya Nak Eko
Sono itu Prof. Eko Niko. Elingo para namani martika iku carwanyono ramung lepasing pamrih. Ki Hajar, merdeka itu tidak hanya lepas penjajahan Belanda. Neng uga kuat kuwasa, tapi juga berani berkuasa, baik diri sendiri pribadi ataupun keluarga masyarakat. Mandiri Priyo. Mandiri Priyo itu berdikari diri sendiri, keluarga, bangsa, dan negara. Wit saka ikuten emo wenang lan wajib bisa. Jadi kewenangan dan kewajiban itu jangan dipisah. Karena kalau kewenangan dan kewajiban itu dipisah, mesti korupsi. Nah, misalnya kayak gitu. Oleh karena itu, sampai tahun 67 itu kita punya komando yang kuat. Nah, kuat itu, kita bisa merebut Irian Barat, Angkatan Darat kita paling kuat di belan Katulistiwa Selatan, rakyatnya dikon opo-opo manut. Sekarang barkui kembali lagi bahwa pendidikan itu untuk ekonomi pangsa pasar. Anak dhewe iki nek lulus sekolah ya gek ndang golek duit tekan luar negeri. Ning nggo negara bangsa ora ono. Mulane mengapa COVID ini berkembang terus di Indonesia juga di India, karena masyarakat kita itu pendidikannya bukan pendidikan untuk disiplin, untuk negara, bangsa, manut ki orang. Waduh India nih. Jadi kita itu kan, pendidikan kita itu kan untuk pangsa pasar dunia. Itu sebetulnya dari pendidikan ini yang kita menjadi lemah itu. Karena bukan untuk negara dan bangsa, tetapi untuk pangsa pasar. Coba, Nak Hono tadi seperti saya itu, kalau didik sarjana itu kok neng perifer atau neng daerah ya kusik-kusik loh. Ya kudu ning perusahaan sing gede, duitnya gede. Nek kon berjuang kayak sebelum tahun 70-an ini ora gelem masa ini. Itu ciri khas kita itu sekarang. Ndang sugih Indonesia itu ya sak kepenake dhewe meskipun sing di mobil saka Jakarta pulang ning Jogja itu kan ya wong sugih kabeh, wong terdidik kabeh to. Ini yo ngeyel itu. Karena jiwa merdekanya itu merdeka kebablasan itu. Padahal Ki Hajar itu bilang merdeka itu ya pancen harus merdeka. Ini ya kudu nonton tertib damene sekitar masyarakat. Lagi sing ilang merdekane itu merdeka. Lagi vaksin ping pindho merdeka, orang nganggo masker merdeka. Kuwi padahal nyilakani wong liya kuwi. Jadi merdeka belajar sekarang Nah betul itu. Nek orang hati-hati, ini merdeka belajar kuwi dadi liberalis tenan kuwi. Lu ngambuk 1000 yang itu nanti mulai-mulai orang nggo negara kuwi. Nggo perusahaan kuwi nggo. Dan perusahaan di Indonesia itu yang besar ya dudu wong Indonesia, baru sekarang ini akan muncul. Ki wong Amerika karo Cina karo wong liya-liya kuwi. Jadi hati-hati merdeka belajar mahasiswa 1000 kuwi itu. Jadi merdekanya harus mengingat pada diri sendiri, lingkungan, keluarga, begitu. Contohnya, Nek Ki Hajar, apa itu? Ning omah dhewe iki kawe dhewe iso bengok-bengok kok ngomahe dhewe kok. Iya kan? Tetapi bengok-bengok mribene tanggane turu kan ya ora merdeka. Itu merdeka sing salah kuwi. Itu contoh sing gampang kuwi. Ora nggo masker itu ya bener kuwi merdeka, ning kan nyilakahi wong liya gitu. Nah, COVID ini nanti setelah India
jebol, Myanmar, Burma jebol, turun ke Muang Thai, Malaysia juga jebol, Singapura juga. Nah, sekarang di Aceh, Medan itu juga sudah jebol itu. Artinya pertahanan rumah sakit sudah tidak kuat lagi. Sejarahnya kalau dari Singapura nanti pasti di Jakarta, kemudian di Surabaya. Itu mau penyakit yang diinfeksi yang dibawa orang kuwi mesti kuwi nanti. Labar kuwi terus nek ra Semarang Jogja giliran. Wes engko sebulan 2 bulan ini. Khusus kita yang di Jogja setelah klaster takjil, tarweh, lebaran kemarin kita Idul Fitri kemarin, nah, kemudian kumpul-kumpul itu saiki saya ono lho kuwi. Sing kepengin kumpul bareng berkerumun kuwi. Kemudian nanti minggu kedua setelah lebaran ini kalau di Jogja adik-adik santri itu mulih ning pesantren Jogja nak Kuntoro. Dan tidak tanggung-tanggung itu. Jumlah kita antara 70-an ribu loh, santri di sini Jogja itu. Walau ya mulai kabeh itu. Sleman ya akeh kuwi. Itu ditambah iki arep ana ujian SD, SMP, baru kuwi SMA. Kuwi les. Gurune nekane kuwi. Ngumpukke. Saiki wis ana Sleman Timur kono wis ana Kalasan klaster les SD itu. Baru kuwi kemudian nanti kita susul dengan adanya pendaftaran siswa baru, mahasiswa baru. Nah, Trah Mangun Pawiro nek arep daftar lurah. Itu pendaftaran tuh Mei Juni itu nak Kuntoro. Sapa sing arep dadi? Iki pendaftaran saiki karena pemilune sok Oktober. Jadi ketetapan lurah ini mesti kampanye berselubung, Wiwan. Setelah itu 1,5 bulan kita akan beleh sapi wedhus bersama tur mantenan. Wong besar kok. Jadi klaster meneh kuwi. Bar kuwi mahasiswa nak Kuntoro do teko Gajah Mada iki selake aku tekan 5.000-an kuwi mahasiswa baru S1 S2 sak di IU kira-kira meh 100.000 arep iki saka njaba kuwi. Kuwi Oktober pilurah dibajokke akhir tahun Natal tahun baru. Wis. Jadi mohon nanti diteruskan prokes, kita jaga diri sendiri, disiplin diri sendiri. Jangan lupa vaksin. Menikah nak Kuntoro tambahan COVID untuk Indonesia masih belum. Yang ditahan dari 81 juta yang tidak boleh mudik tetap kebobolan sekitar 14-20 juta tetap bobol itu. Itu gawiane nak Hono itu kudu ono digitalisasi. Tiap orang itu sing keluyuran COVID positif itu kalau di Taiwan, di Malaysia itu ketahuan itu. Kalau ada seorang kuncung ini kok ono ketahuan ya keluyuran ning ndi medun saka ngendi kudu wis konangan. Nggih, matur nuwun tambahan saya. Monggo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat nika Om Karyo menyempurnakan informasi dari Mas Suhono tadi. Ya, nah ini monggo ini ada hal yang sangat menarik ya. Sebenarnya mungkin dibalik. Yang pertama kan ada persoalan kesehatan, ya, masalah COVID-19 ya. Kemudian membuat banyak hal itu yang harus atau butuh berubah gitu. Berubah, ya, butuh berubah. Tadi disebutkan oleh Om Karyo pendidikan, budaya. Tadi Mas Hono
Ya, sesuai tema hari ini silaturahmi juga ada kebutuhan ya. Atau ada sementara pihak mengatakan keharusan juga. Jadi, nah ini menjadi apa namanya hal yang menarik sekali untuk kita pelajari dan kita terapkan ya, Om Taryo dan Mas. Iya. Jadi tidak silaturahmi ketemu itu pendidikan loh nak. Ya. Dan itu yang mendidik ning omah ki ibu gue. Kowe ning omah. Zaman saiki itu ibu itu. Memang pendidikan itu ibu itu yang sangat berperan. Anak-anak kecil SD itu ibu itu yang berperan, dudu bapaknya. Ya. Nah, kalau di luar itu Mas Hono tadi masyarakat medsos di Indonesia itu harus dikuasai negara. Tenang loh. Nek saiki medsos hoax itu keluyuran repot itu. Nah, kuwi sajane pekerjaan itu. Jadi di keluarga, kemudian di masyarakat, harus di sekolah. Di sekolah itu harus ada pendidikan seperti yang Pak Hono katakan tadi. Ini berubah loh ini. Sekarang sudah 4-0, nanti 5-0. 5-0 itu nek Hono dijelaskan itu berubah lagi itu. Cepat itu nanti juga. Monggo. Saya tambahkan barangkali Monggo silakan. COVID ini memberikan hikmah. Selama ini kan terjadi urbanisasi. Saya meninggalkan Sleman tahun 81. Itu warga yang hidup di perkotaan itu baru sekitar 40%. Waktu saya lahir 60-an sekian, itu penduduk yang hidup di kota 35% waktu konferensi Asia Afrika. Tapi tahun 2010-2015-an itu sudah mendekati 60%. Jadi tersedot ke kota-kota besar. Orang itu pada di gedung ketinggian. Ini kita kok mendapat suatu peringatan dari Yang Maha Kuasa bahwa kita itu hidup harus seimbang. Jadi dengan adanya teknologi tadi, itu sebetulnya kita bisa redistribusi lagi bahwa ngapain jauh-jauh ke Jakarta kalau cuma rapat di gedung yang di sana cuma ngopi, ini kita gitu ya. Nah, kita mending membangun Sleman ngepas gitu ya. Jadi tidak perlu urbanisasi. Ini kita ambil bahwa the city is dead. Was dead itu kata teman saya di MIT bahwa ngapain kita ke gedung-gedung yang tinggi. Kenapa kita punya lahan di daerah yang belum produktif tidak diproduktifkan dengan adanya teknologi seperti itu. Jadi hikmah ini sebetulnya redistribusi kembali terhadap ngapain kita rame-rame gitu ya. Nonton bola juga bisa dari rumah gitu. PSS kemarin nomor 3 tuh. Nah, jadi 3M, 5M itu nanti Liga 1. Nah, saya kira ini adalah suatu momen kita bisa hidup yang lebih seimbang. Kita sudah mendekati 60% yang hidup di perkotaan. Nah, 50% di kota, 50% di desa. Ini di stop gitu sebetulnya. Di Jakarta kerja di kantoran itu sudah bisa dilakukan dari rumah. Justru di sawah, justru di pabrik mungkin ini yang perlu perhatian besar. Jadi saya kira ini adalah satu momen yang luar biasa untuk mencegah urbanisasi dan kita menghidupkan daerah-daerah yang tidak produktif menjadi produktif. Nggak perlu ke Jakarta, balik lagi ke Sleman atau ke gunung dan sebagainya. Ini adalah satu momen yang cukup baik kita urusi hal-hal yang dekat ini. Terima kasih tambahan dari saya itu. Oke, matur nuwun. Nah, ini semakin komplit informasinya ya. Kalau Mas Wano memang menyoroti dari teknologi yang hadir untuk tadi ya memenuhi kebutuhan atau keharusan kendala-kendala yang ada di masyarakat kita ya, dari kesehatan, kendala kesehatan, kendala pendidikan. Bahkan tadi Om Taryo juga menyinggung sekarang sekolah-sekolah itu dari rumah ya Om Taryo. Satu rumah itu
bisa ada SMP, ada SD, ada SMP, ada SMA, ada perguruan tinggi itu. Kumet banget. Oke, jadi seorang ibu itu bisa jadi kepala sekolah dan jadi rektor kalau Om Taryo. Ya, monggo kita buka yang lain kalau mau menanyakan atau nembang ki mau penggo selingan kuwi nembang kuwi. Oh, nembang riyen. Oke. Oke. Biar santai ngono lho. Oke, nembang riyen terus kalian mangke saged dilanjutkan bincang-bincang. Monggo nembang riyen Mas Haji. Oke, terima kasih ya. Ini rekamannya ya supaya lebih teratur gitu. Ini menceritakan ini maksudnya apa? Langsung bro, jadi rekaman baik. Tembang ini unik ya. Jadi tembang ini saya tulis sendiri loh. Jadi kalau cari di ini nggak ada. Jadi ini memang saya sekarang saya sudah menjadi komposer loh ini. Jadi ini ceritanya itu memang untuk acara terah ya. Jadi saya ngarang ini ada 3 pupuh ya. Jadi yang pupuh pertama itu ini yang dari muda matur ke yang sepuh gitu ya. Terus kemudian yang kedua, pupuh kedua itu dari apa yang sepuh ngendiko ke yang muda gimana gitu kan. Terus yang ketiga ini hanya untuk mengingatkan ini apa terah Mangun Pawiro bahwa acara pertemuan ini harus kita uri-uri. Tadi apa Profesor Juwono tadi menjelaskan namanya jaringan itu mempunyai kekuatan luar biasa. Gitu. Nah ini indikator kekuatan itu dari jaringan. Kalau jaringannya kecil, nah ini kita kemampuan kita kurang bagus. Nah, itu. Ini makanya saya ingin gitu ya ada ini apa upaya-upaya supaya warga terah Mangun Pawiran ini menjadi lebih giat lagi, semangat lagi untuk bertemu gitu ya. Dan harus berubah. Ini digital itu memang merupakan keharusan ya dalam situasi seperti sekarang. Dan saya juga menikmati hikmahnya ya. Jadi misalkan rapat-rapat yang dulu saya harus ke Jakarta, harus apa di jalan pagi-pagi habis subuh berangkat ke Jakarta macet di jalan terlambat. Nah itu kan sekarang sudah nggak seperti itu lagi. Saya bisa ketemu sama orang Jakarta, orang Surabaya atau menyelenggarakan webinar seluruh Indonesia bisa ketemu semuanya, nggak harus di jalan ya Pak Ade. Ya. Jadi itu banyak ininya. Nah ini itu hanya tambahan dari saya aja bahwa perubahan apa dunia ke digital ini keharusan dan harus kita ikuti ya. Kita harus ikut karena itu banyak hal yang bisa kita dapatkan ya. Termasuk gitu ya. Termasuk dalam bekerja itu sebenarnya kita bisa bekerja dari ini kan bukan yang dari kantor-kantor yang besar ya. Kita sebenarnya mencari pekerjaan itu juga dari dunia digital ini juga banyak pula yang bisa kita dapatkan sebenarnya. Itu ini tambahan cara sepintas saja. Nah ini saya ingin memperdengarkan itu ya. Ini apa tembang tadi kok jadi kesana kemari itu. Sebentar. Nah ini. Ini anak muda ujung ini. Share screen. Oh, share screen nanti nggak sinkron antara video sama suara. Jadi kalau ujung itu kan pertama kali kita nih kuwi kawin ujenganipun. Yang kedua sungkem pangabekti. Yang ketiga ya baru inilah maaf-maafan. Kemudian nyuwun tambahin pangestu. Inilah dandang gula Mangun Pawiran. Soalnya katanya begini.
Ini dari istri Nyonya ya. Jadi itu hidup ini kalau dengan ilmu akan lebih mudah. Kalau dengan seni akan lebih indah gitu kan. Iya, Jadi saya mau betul. mencari keindahan hidup. Setuju, nggih. Dengan iman hidup kita akan lebih terarah. Mungkin dengan tiga hal ini itu bisa menjadi apa ilmu kehidupan kita juga. Nah ini dari yang sepuh ini. Ya. Podo mangertio gitu. Nah, tekamu itu nggawe senengin hatiku. Ya. Nah, ini dalam dunia digital, walaupun tempatnya berbeda. Gitu. Tapi kita bisa bertatap muka. Ini bakti muda aku terima. Ing riyaya punika sepira dosamu. Seberapapun besarnya dosamu itu kan ya. Srana temu punika bisa lebur karena dengan silaturahmi ini. Yang tua ini ikut mendoakan. Mudah-mudahan doamu bisa kasembatan. Nah ini untuk ini apa yang ketiga ini untuk mengingatkan Trahmangun Pawiran. Ingat pada semua leluhur kita yang sudah memberikan contoh yang bagus pada kehidupannya. Nah, kumpul-kumpul ini tuh sebaiknya kita kembang-kembangkan gitu ya, kita uri-uri, kita tumbuhkan. Jadi pertemuan ini bisa untuk melebur dosa kita. Bisa saling bertukar ilmu, ini kan? Paring tampi ilmu, ini kan ada yang memaringi, ada yang nampi, gitu kan? Ilmu. Ada juga yang memberikan doa. Rahayu semua yang kita berdoa untuk keselamatan ya. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi ini lagu tembang yang saya karang khusus untuk Trahmangun Pawiran. Matur nuwun. Luar biasa. Luar biasa. Keren. Ya, sudah selesai, Mas Adi? Ampun, ampun. Oh, ya, matur nuwun. Nanti yang anu sudah dikirimkan di WA grup ya, kalau yang ya, udah. Udah ya. Iya, matur nuwun. Cuma di terjemahannya ada bahasa Indonesianya enggak di Itu nanti kalau di-upload di YouTube ini minta teks yang bahasa Inggris ya. Anu bahasa Sunda, Ya, karena anggota Trahmangun Pawiran kan macam-macam bahasanya ini. Ya, bisa makanya nanti kan bisa upload di YouTube ini nanti minta teksnya yang terserah mau bahasa apa itu kan. Oh ya. Nanti borongan Mas Edi ya untuk produksinya pokoknya monggo borongo terus langsung di. Ya, ini kalau yang ini acara ini kan direkam di Zoom nanti kita upload
di YouTube ya. Besok linknya bisa didistribusikan. Mas, ben ajar basa Jawa, Mas. Ngajar PR, sing ora ngerti buka kamus bahasa Jawa ya Mbak Penny ya. Ono kamus ya. Betul, leres. Ya ben ngajar Jawa kok ya. Sing nerjemake Bapak Ibu dhewe-dhewe. Ah, betul itu. Apa Mbak? Wong Jawa kok ya ngerti Jawa to. Bener Mas Edi. Ya Pak Detaryo ya. Iya. Ini kan dari macam-macam profesi toh kita itu sebelum ini ya tetap tuh kayak Prof Edi tadi itu bagus itu. Kalau boleh saya tadi menyambung yang tadi Mas Hono dan Om Taryo gitu. Tadi sudah disinggung oleh Mas Hono sebetulnya gitu. Terus terang saja kami juga ini juga sudah persiapan gitu untuk kalau teman-teman yang dari sisi saintek, praktikum itu kan nggak bisa daring gitu, nggih. Jadi dokter daring suntik gitu kan kita ya nggak bisa gitu. Sehingga mau tidak mau memang untuk teman-teman di yang sains seperti itu ya mesti luring gitu, mesti datang gitu. Sehingga kemarin memang akhirnya kami itu juga ada inform consent gitu, ada surat pernyataan dari orang tua gitu yang mengizinkan untuk itu. Jadi kalau memang tidak ya tidak gitu. Nah ini yang juga yang kedua itu yang memang kami pikirkan sekarang. Saya tadinya juga enggak ngeh gitu. Beberapa waktu yang lalu saya itu di WA, di telepon gitu. Ibu ini yang S2, kita mau ada ke kampus enggak ya? Kan ini sudah 1 tahun. Teori saya sudah selesai gitu. Masa saya udah mau lulus enggak lihat kampus gitu. Jadi juga jadi satu. Jadi satu bayar masalah ya, juga gitu. Jopen ya. Penting THR. Kok bayar. Bayarnya real, tapi kuliahnya ke orang real gitu ya. Jadi yang S2 itu sekarang juga mintanya itu kalau bisa mbok yo saya ke kampus gitu. Ini yang juga jadi satu PR gitu. Sementara untuk yang S1 itu aku tuh udah punya adik loh. Masa adikku juga ada punya adik saya juga nggak ke kampus gitu. Jadi memang akhirnya ada beberapa pertimbangan yang mungkin nanti seperti tadi di ITB gitu. Jadi hybrid gitu. Luring dan daring itu. Nah, untuk persiapan ke sana itu memang salah satunya Mas Ikun kemarin kalau tidak juga ikut pusing gitu bagaimana nanti membuat yang bisa seperti itu gitu, bagaimana yang nanti kira-kira yang di rumah itu juga kayak ikut di luring gitu. Itu yang saya kira kemarin sudah kita diskusikan dan akan berlanjut gitu. Jadi ini setiap seminggu 2 minggu sekali itu juga ada pertemuan untuk persiapan nanti luringnya. Harapan kami juga tidak akan menimbulkan klaster baru gitu. Nah yang ketiga juga yang kebetulan di kantor kami itu juga akan ada gawe besar gitu. Itu juga salah satu yang nanti juga harus dipikirkan dengan prokes gitu. Cuma alhamdulillah kemarin juga meskipun kami di LTMPT yang dites itu se-Indonesia itu ya alhamdulillah kok tidak ada klaster city gitu. Jadi ini yang saya kira satu hal yang juga nanti PR kami bersama kita, atau PR kita bersama untuk prokesnya itu juga harus. Dan alhamdulillahnya kalau di DIY itu paling tidak PCR itu harus ada. Jadi ikut tes itu harus ada itu. Kalau nggak ada itu nggak boleh ikut tes. Itu yang untuk DIY itu yang kemarin kita lakukan. Sehingga teman-teman baik di ISI, UNY maupun UPN itu juga melakukan hal yang sama. Paling tidak itu ada preventifnya untuk seperti itu. Meskipun bagi kami juga nggak mudah gitu, karena kemarin juga ada orang tua yang marah-marah gitu, karena anaknya nggak bisa ikut tes. Nah ini untuk ndunungke bahwa nek anak sampean teko niku ngrekasake kabeh itu ternyata juga bukan hal yang mudah gitu. Jadi itu yang terjadi di kantor kami gitu. Akhirnya kemarin itu ya minggring-minggring bapaknya teko iki kok yang dadak teko ngono lho wis dikai online. Konsultasi online kok yang dadak teko gitu. Ternyata enggak juga gitu. Sudah disediani hotline gitu ya tetap aja datang gitu. Bahkan kalau yang di kantor sebelah itu malah tanya macam-macam sudah selesai gitu, KKN tanya macam-macam sudah dijawab. Akhir-akhirnya itu loh kok ya bisa-bisanya ngomong, mohon maaf ya Bu, ini sebetulnya kami pada masa isolasi diriku berat gitu, datang ke kantor.
Jadi itu yang terjadi. Makanya tadi kalau Om tadi ngendika iki yo piye yo ketok ya pinter-pinter itu ya kaya-kaya, mobilnya juga bagus-bagus gitu. Tapi ternyata untuk tadi memikirkan bahwa ini juga untuk orang lain itu sesuatu yang ternyata juga tidak mudah untuk itu gitu. Dan terakhir, kebetulan saya punya penelitian yang berkaitan dengan COVID ini. Jadi meskipun pemerintah wis lewat jalur apapun itu untuk menyuarakan itu ternyata nggak mudah gitu. Dan bagi teman-teman penyuluh kesehatan itu ternyata juga yang penyuluhnya juga pengennya juga datang, yang disuluh juga pengennya mendengarkan langsung, itu yang terjadi. Jadi meskipun Dinas Sleman itu hampir tiap minggu itu mengeluarkan mana yang Citamas jajar, mana yang apapun, itu ternyata di lapangan sesuatu yang tidak mudah gitu. Bahkan kalau misalnya pertemuan dengan masker pun itu malah digeguyu. Itu loh, itu yang ternyata di kita itu juga masih banyak dan sepertinya juga PR kita bersama itu yang terjadi. Jadi meskipun sudah banyak informasi mau lewat media apapun itu ternyata juga masih tinggi juga di Sleman kalau nggak salah. Ya saya kira beberapa tambahan dari saya menika matur nuwun. Ya, matur nuwun. Ini Direktur Pendidikannya UGM jadi gatel nek ndak urun rembug ya. Tidak disalahkan gitu loh, kok kayak ini toh, nah itu yang terjadi gitu. Mungkin untuk menanggapi itu sebenarnya kita masih transisi, jadi 1 tahun 3 bulan gitu ya. Ya mudah-mudahan habis gelap terbitlah terang ya. Transisi dari suatu perubahan budaya ini akan perlu waktu lama, tapi kita bisa mempersiapkan bagaimana hal-hal yang fisik itu kita ambil menjadi satu virtual atau satu data digital, sehingga nanti praktikum-praktikum yang mestinya fisik bisa direpresentasikan yang non fisik, bisa jarak jauh. Ini perlu waktu. Saya sendiri sedang mengadakan magang mahasiswa untuk istilahnya digital twin. Digital twin itu representasi hal yang nyata ke dalam suatu yang digital sehingga tidak perlu ketemu. Tapi itu nanti akan memerlukan budaya karena people, proses dan teknologi. Orangnya mungkin nera ketemu kira enak gitu kan, nera ketemu langsung itu beda enak. Ini perlu waktu, itu perlu waktu memang. Nah, nggak bisa saat itu 5 tahun bisa terjadi bagus. Sama dengan pada waktu kita berubah dari era pertanian ke era industri ke informasi yang lebih detail, ini juga perlu waktu 5-10 tahun itu udah bagus banget. Nah ini kan baru 1 tahun 2 bulan ya. Tapi yang master kan kebacut terus bayar, kebacut syarat lulus gitu kan ini. Nah, ini memang sesuatu yang ya masa perubahan itulah ada yang korban. Ada korban. Nah, seminimal mungkin lah korbannya. Ya, insya Allah. Apa lagi yang dari Boyolali itu Pandeglang. Monggo dari Rio juga ada kayaknya itu ya. Oh iya, oh Rio. Rio. Mau cerita apa silakan. Ya, Dewawa monggo Dewawa Rio. Mas Riono itu bagaimana? Mas Riono itu dari Trisakti, rektornya baru. Teman saya. Iya dah. Ya, urus Trisakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Urun rembuk segede saya menyitir surat Asr kalau nggak salah ayat 5, 6 dan 7. Ini kebetulan ada di samping saya jadi saya nyuntek. Komplitnya adalah ayat yang kelima, maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Kemudahan. Yang ayat berikutnya, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ya, habis kerbit. Yang ketujuh terakhir nih yang saya sitir, maka apabila engkau telah selesai dari suatu pekerjaan atau urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Kira-kira saya ingin menambahkan optimisme itu saja. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih. Optimis. Semangat.
tetap optimis. Apalagi rektor baru. Jadi ingat virtual break. Ini kan ya, apa virtual background-nya kok ada tongseng atau apa itu, Mas? Iya, oh itu tongseng ya. Karena diingatkan jadi satu tongseng. Ah, bener ya. Kebetulan tongseng. Ya, di Purwodadi itu ada warung tongseng gitu loh. Jadi di mana-mana pokoknya ada tongseng. Ada Triona, ada tongseng gitu. Iya. Dan ininya apa kuahnya yang kental. Kalau nggak kental itu kan kelas Purwodadi. Kurang pas. Ngangeni Itu ya. tadi anu ya, dari Mas Tri tadi kesimpulan atau ya kira-kira udah jam 9 itu kan kesimpulan gitu ya. Ya monggo yang dari jauh mau menyapa dulu, belum menyapa. Ya. Eka Londo. Monggo Mbak Mita. Demita. Ya. Belanda. Dari Riau tadi juga udah mau menyampaikan Riau dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, manglingi ini. Riau di kota mana ini? Niko Bapak Ibu sedaya, Mas-mas, Bapak Budi, Pak D sedaya, nyun sewu nika ngaturaken sugeng riyadi, nyun pangapunten sedaya kalepatan boten nggih. Niki tapun teng Riau dadi bahasane rada mletot-mletot. Mboten napa-napa. Bahasane campur Minang. Sebagai anak mawon, niku kesimpulanipun sajatosipun tongseng semoga bisa menjadi obat COVID yang paling baik. Matur nuwun niku kemawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah acara ini Dewa langsung nongseng ya Dewa. Ya. Topiknya tongseng ini. Di kota mana ini? Kebetulan lagi di Dumai. Dumai. Jadi nika termasuk orange. Orange ya. Mau merah nih kok. Nomor 2 Riau kan nomor 2 tertinggi ya COVID-ipun. Iya. Beberapa hari ini kok. Jadi nyuwun pangestu donganipun pandonganipun mugi-mugi. Amin. Matur nuwun Mas Kuncoro. Matur nuwun Dewa, salam sehat. Bahagia selalu ya di Riau. Amin. Monggo Demita ya. Demita masih lenggah di room ini toh? Kalau tulisannya masih ada toh. Oh, masih ada. Dan di sana kan jam pinten? Masih toh siang toh, sore ya? Ya, kurangi 6 jam. Ya. Masih jam 3. Ya, sore. jam 3-an. Ya. Monggo Demita masih memonitorkah? Oh, atau dulu, dilompati dulu. Monggo dari mana? Dari Pandeglang? Retno, Pandeglang? Pandeglang diupdate loh ini. Monggo Pandeglang. Retno masih lenggah juga ini. Halo? Nah nih, mikrofonnya masih belum aktif. Oh, mic-nya masih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken sugeng riyadi kagem sedaya kemawon nyuwun pangapunten sedaya kalepatan. Sampun matur nuwun. Matur nuwun, Retno. Mugi-mugi di Pandeglang tansah pinaringan sehat. Amin. Salah sini pun di mana? Demita sudah nyambung kah? Demita belum.
Malaysia tadi. Malaysia sebenarnya. Puntara. Oh tadi ya tadi yang enggak Malaysia. Om Bono mungkin. Pembuatan. Kayaknya tapi nggak gabung kok Mas, tadi cuma ngendiko kalau di Malaysia Om Bono tapi nggak gabung. Cuma informasi nggih tadi nggih. Iya. Oh baik nggih. Undi malih niki nggih. Beteng. Mbak Tuti kuwi. Maaf lahir batin. Sekarang nggak di Batam lagi, di Beteng aja. Oh, oke. Dekat. Nggih. Dekat. Cepungan, Deri. Cepungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kamas Mbak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mary. Saya tadi ngikuti ngendikane Mas Tarjo rada tertarik. Masalah tadi wong sak kepenake. Betul Pak D. Ya itu memang kayaknya itu slogannya dulu Indonesia kan bagus ya. Sekali merdeka tetap merdeka. Tapi sekarang bukan kayak gitu slogannya Pak D. Sekali merdeka merdeka sekali Pak D. Ya, betul itu dicake di keadaan sekitar sekarang di mana-mana pun kayak gitu. Seperti jualan di trotoar. Gitulah untuk jualan. Loh Mas merdeka Mas ini dodol ngono. Lah saya kira merdeka ngono sing jalan kaki kon lewat ngendi. Padahal itu pemerintah memberi jalan trotoar untuk jalan kaki. Untuk jualan kaki 5. Itu merdeka lah itu wah ya benar-benar merdeka sekali pancen ini. Dipakai seperti itu. Saya jadi ingat Pak Tarjo. Dulu Bapak itu cerita pemerdekaan itu yang goleki ya abot tenan. Nanti biyen Bapak iki numpak sepur koncoku iki kan kabeh tentara nganggo merah putih. Ana sing ilang merah putih ilang iki merdekaku hilang merdekaku. Nah, itu dulu. Tapi sekarang sudah enggak, nilai kemerdekaannya sudah enggak ada. Contohnya tuh Pak D. Saya pernah menanyakan di salah satu toko jejaring tidak saya sebutkan, itu sebelahnya tuh rumah kecil orang enggak punya, tapi masang bendera merah putih. Tapi yang toko jejaring enggak masang. Tak tanyalah yang itu, ini kok enggak pasang merah putih gimana? Oh bos enggak merintahkan kok, kalau ada merah putih mana siapa sangke, tapi jajal. Oh ya wes ya itu. Ceritanya seperti itu Pak D. Mungkin Pak D masih ada aset untuk ngomong-ngomong tentang rasa nasional, yaitu nanti Pak D bisa nunuk saya Pak D. Ya itu tugasnya sopo polisi. Ya apa polisi apa Pol PP kalau Pol PP lalu jadi. Nah itu Pak D, itu harusnya kan ada yang saya ngandani pemberitahuan. Seperti itu. Nah itu tadi seperti tadi ngendikane Pak D itu sak kepenake itu sudah kayaknya sudah mendarah daging Pak D. Itu mungkin terjadinya sudah lama Pak D. Iya betul ya. Nah, itu tahun 63 dengan adanya itu tadi saya ngomong sama putrane Mbak Kamsina. Hilangnya budi pekerti di pelajaran SD itu dampaknya itu sampai di situ Pak D. Dulu tuh mau lewat nongone orang tua dungkluk. Sekarang tidak ada pasal dungkluk-dungklukan biasa saja. Sekarang andai kata dong saya loh kalau saya lihat mungkin Mbak Narti kalau guru itu murid sekarang itu nekoni gurune tangan ya orang ngapurancang sekarang tangannya nonggon meja Pak engko ulangan apa Pak ngono ki lha jajal. Itu salah satu contoh seperti itu. Itu Pak. Lah itu mungkin dulu itu konon ceritanya saya tanya lho kok dilangking apa toh? Itu karena feodal katanya gitu. Tapi kok jadi tampaknya orang sekarang itu delok-delok ya jadi menyunyang. Itu tadi ngendikane Pak Detarnya tuh sak kepenake dhewe. Itu. Monggo kalau mari kita make ya mungkin dulu itu kalau
Ya itu tadi kalau saya ngomong rasane udah hilang Pak Di. Iya. Rasa pangrasane itu sudah hilang. Matur nuwun anggen kula matur namung ndawaki crita nggo isen-isen. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahi ya, tak tambahi boleh. Tak tambahi boleh itu. Ngene Bangga. Tapi ciri khas Trah Mangun Pawiran itu ora kaya ngono. Ngajeni wong liya. Itu pelajarannya Simbah Putri kuwi sajane. Jadi Trah Mangun Pawira itu ngajeni. Tekan saiki tak titeni putra wayah itu karo wong liya ngajeni. Meskipun itu nyuwun sewu ekonomi rendah atau tetap ngajeni. Tonggo teparu ngajeni. Itu Trah Mangun Pawira. Karena Mbah Putri itu meskipun tidak terucap, Mbah Mangun Pawira Putri itu kalau mau sare apa nganune ndongane. Saya kelingan anakku. Itu surat Al-Ikhlas. Wallahu ahad sampai ping 30 apa ping 40 sebelum sare lho. Ini kuwi terus wae. Itu Mbah Putri. Dan itu wakil ing gawe itu Mbah Kakung Mbah Putri itu mengapa putra wayah itu sregep banget. Di dalam semua profesi itu mesti sregep. So ngalahke kepentingan diri sendiri. Kalau Simbah dulu sampai kero itu mesti ning sawah nandangi kabeh itu sregep itu. Kulo ning gone putra-putrane kabeh coba titenan anakku. Sregep itu mesti gitu. Tidak apa pegawai negeri ini ya sregep mesti. Tenang itu. Benar itu. Tidak karena kewajiban dan kewenangan itu jadi siji nek Mbah Putri dhisik itu. Pramila, kalau malam ini kita bisa kumpul begini, saya senang itu. Dan jangan silau dengan yang di akademisi dhuwur, wong awake dhewe kuwi skinodrat dhewe-dhewe kok. Iya. Apa dhisik saya tahu kodratnya arep dadi dokter ya ora iki wong kepengin ku arep sekolah ning ITB. Arep dadi geologi. Itu sakjane SD ku saya kepengin tapi kok ya dadi dokter dilalahi. Kemudian Bu Slamet kok ya dadi guru. Itu kodrat itu memang. Dan itu kita harus mensyukuri kuwi. Dan dalam keluarga besar itu kita kalau yang putri bisa ngajeni kul huwallahu ahad ya Gusti Allah satu kuwi yang sehingga kita harus tetap jadi pasuduran gotong royong saiyek saeko proyo kita harus rukun kita harus sama-sama mendukung ke mereka membangun negeri itu kalau yang Profesor ITB bangunnya yo ITB, ning Cebongan yo bangun desa Cebongan. Itu yang di mana di Purwodadi ayo bangun ora iso sak Sleman yo sak kecamatan ora iso sak yo sak dusun ora apa-apa itu memang tugas kita itu saja nih. Jadi kayak Om Slamet itu ngupeni tonggo teparo pertanyaan itu sudah kewajiban kita itu kewenangan kita dan itu Mbah Putri banget ya Mbah Putri banget yang mengarani. Jadi dalam hal ini saya senang sekali dumateng Nak Kuncoro dumateng Trah Mangun Pawira dumateng Trah Mangun Pawira kang rawuh dalu kaya Mbah Putri dhisik itu monggo kita muji syukur kita itu keluarga besar terus diparingi warisan genetik saja ini sing sregep kalau saya itu
ini yang lain-lain itu kinodrat ini Gusti Allah. Bersyukur pada siapa? Merengkang mohoku woso. Sejak zaman dulu putrane Mbah Putri itu wis ana sing dadi polisi, wali kota. Ono juga sing tetep petani, ya ora apa-apa pas dulurane itu tetep apik gitu. Itu hebatnya gitu, mangun pawira. Yang profesor juga ingin jadi tani. Lain balik meneh. Balik meneh. Ya Fitri. Jadi Idul Fitri ini mengingatkan tugas suci seperti yang dipraktekkan oleh Mbah Kakung, Mbah Putri. Kita kudu rukun lusin dhuwur senisa sayak sayeko royo mereka hambangun negeri. Ini saya tulis setelah Prof. Laksono tadi kok nembang ya. Saya nulis ini tulisannya. Segera nulis ini tulisannya. Ini kalau ini Prof. Taryo, ini tadi yang ini Brambang Saksan Limo sama profesional betul Pak D. Kalau yang nasionalisme itu kan Brambang Saksan Limo itu. Berjuang kanggo merdeka itu. Monggo nak Cayono matur nuwun sedayanipun rukun agawe santosa. Amin. Amin. Nggih. Matur nuwun Om Taryo. Wah, luar biasa. Semangatnya itu bisa menjadi motivasi bagi yang muda atau yang jauh lebih muda nih. Matur nuwun Om Taryo. Nggih. Katosipun terus pundi menika mau dilanjutkan apa? Manut panitia. Kalau panitia ini karena panitia katanya masih muda. Setelannya menyesuaikan kalau panitia. Sampun. Sing lansia ngene iki. Nggih, menika saderengipun pun tutup doa Mas Imam Padi. Saking panitia sepindah malih matur nuwun sangat awet saking menapa sepindah rawuhipun sedaya para binespo adi sepuh menika nggih Pak Lek, Bu Lek, Om, Tante, Kamas, Mbak Ayu, adik-adik, putra putri, wayah. Nyun sewu kula nggih sampun gadah putu menika dados nggih. Alhamdulillah. Yang pun bagi pisan. Boten maksudnya saking Mas Edi niku nggih putu kula. Pinter ya. Ternyata nggih pun tua. Nggih lagi 50 nggih pun tua ternyata. Nggih. Lajeng matur nuwun ugi saking sedaya ingkang sampun berpartisipasi mengisi acara menika nggih menika Om Prof Taryo, Mas Prof Suhono, lajeng juga tambahan tadi banyak sekali nggih tidak bisa sebutkan satu persatu dan matur nuwun fasilitas menika saking Zoom Mas Edi Laksono tadi acara ini bisa berjalan dengan baik. Ya, matur nuwun. Tahun kemarin ya, tahun ini juga ya, insya Allah tahun depan juga. Dan bonusnya tadi nembang. Luar biasa. Ya sebenarnya jangan tahunan acaranya. Kan tadi apa rukun agawe santoso tadi dari Prof Taryo tadi itu kalau diterjemahkan ya, kowe iki mbok yo sering kumpul loh. Iya. Mas Terang. Ora biayaan to nek kumpul iki saiki.
Nah, ternyata yang banyak yang kemudian justru dengan era digital tambah semangat untuk silaturahmi karena menjadi lebih murah ya. Ya, tadi dari Mas Tri tadi toh di balik kesulitan ada kemudahan. Saya betul-betul merasakan. Leras. Makanya Mas Tri tanggung jawab nek kumpul tongseng. Tongseng digital, tongsengnya digital. Habis terbitlah terang. Amin. Habis lapar, datanglah tongseng dan sate. Menika saking panitia menawi wonten kekiranganipun, wonten lepatipun nyuwun pangapunten sepindah malih sugeng riyatin kagem sedayanipun mugi-mugi tansah pinaringan karayawan kaselamatan sak sedayanipun. Amin. Sak menika pun aturaken wedal dumateng Mas Imam Kuwadi kagem memimpin doa. Nah, doa penutup. Ananging mangke menawi wonten ingkang tasih ngersake lenggan virtual. Digital. Tergantung sing kagungan Zoom itu nampun ditutup rumiyin. Mangke kesanipun pangandikan ning ngunjukan daran piyambak-piyambak. Monggo Mas Kuwadi, tasih lenggah nggih Mas Kuwadi? Masih. Nggih, monggo Mas Kuwadi wekdalipun. Ya apa? Nah, itu kan ada ini. Nah, dulu tadi. Niki pun sampun nggih. Menika ingkang rawuh kinten kirang yang langkung 100 ya, karena kan 25 satu akses satu keluarga atau mungkin nggak bisa 4-5 orang ya, alhamdulillah. 25. Ya, minimal 100 ya, 100 lebih karena putra wayang ngumpul banyak. Mas Imam tasih mute kados. Oh, Mas Wadi masih niki pun dereng aktif. Ya udah sekarang. Oke. Nggih. Monggo. Monggo Mas Wadi. Nggih, matur nuwun paringipun wekdal dumateng kula. Monggo-monggo kita sareng-sareng sami ndedonga ingkang tundhanipun kakipunaken dumateng arwah almarhumah Eyang Mangun Pamiro. Ugi almarhumah Eyang Mangun Pawiran. Jawi menika ugi donga dinonga mugi-mugi kita sedaya tansah pinaringan barokah, pinaringan rahmat, pinaringan kabukten, pinaringan kasarasan, pinaringan kanikmatan, pinaringan rezeki ingkang barokah. Amin. Terus wayah saged soleh tansah soleh lan solekah. Amin. Terus saged bangun keluarga ingkang sakinah, mawaddah, warahmah. Dumateng sedherek ingkang nembe gerah mugi-mugi enggal pinaringan dangan. Amin ya rabbal alamin. Badhe maos doanipun panjenengan sami kawula suwun paring panjurung angamini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamda naimin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi umaidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi illa wa maria wa barian usulan aba'ana wa ummatina wastatina wajatatina warna khususon yang mangun almarhum yang mangun pawuro warna khususon almarhumah yang mangun pawiran. Allahumma lahum warfahum wa bihi wa wanu. Allahumma anjil rahmataba maghfirata alil kubur min ahli la ilaha illallah wa rahmanir rahim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat amin wal mu'minat ahya'i min wal amwat innaka hamidum majid ya kujal hajat. Allahumma inna nas'aluka keselamatan fidin wa afiatan bil jasadin wa ziyadatan bil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan kullal maut wa rahmatan maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina subhanallahi maut wa najanatan minan nar
wal aba ila bisa. Allahumma la tujiblan qulubana badai dadai tanam walabna ladu karomah innaka antal wahhab. Amin. Robbana hablana min azwajina wa yuriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terus kalau aturaken tidak mari takutullah minal watinkum minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Upat di masa sonten sedaya lepat nyuwun pangapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat. Lalu, assalamualaikum. Waalaikumsalam, salam sehat. Sehat setuju. Matur nuwun, Agung Soro. Matur nuwun Dewa Sandi, Om Taryo, saya niku. Matur nuwun. Salam sehat. Salam sehat selalu. Salam sehat. Jadi semuanya. Matur nuwun. Halo, Budi Dayan. Kamu sanggerahan. Dada dulu. Dada dulu. Om Heri, dada dulu. Om Heri, ayo Om Heri. Belum dada, belum sah Om Heri. Ani tadi mana Ibu Ani? Coba dadanya mana nggih? Kita foto Pak Dedi di dada di foto. Ini Mas dada. Nah, itu nunggu Om Heri. Foto 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam tanggal 5 Om. Tanggal 6 gue. Mangga izin lim ya. Matur nuwun. Amin, Mbak Meni, Mas Kunjoro. Matur nuwun. Amin. Oke, matur nuwun. Matur nuwun Mas. Pakai ditodong sikun. Pakai todongan kan iki. Tawang leleng mon sedina sadurunge lebaran. Rapat rencana terus. Dadi kurang rong dino lagi dadi. Ya ini kok nganu tau efek dari digital era. Efektif dan efisien pokoknya. Oke, pamit ya Mas, matur nuwun sangat. Sehat. Amin. Mana itu? Syukuro. Malah. Syukuro malah. Pak. Ini sing anu kagungan kunci Mas Edi ini. Oh, sampun menika, sampun cekap. Nembang malih Om. Kita isa ngrungokke nembang. Jane disambung wayang digital kok. Sore pun ada. Aduh. Tekan Om. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, monggo.